datang menggoncangkan kerajaanku, kata iblis, mereka harus kugoncang dulu. Persoalannya apa? Persoalannya pemimpin yang mereka andalkan. Saya tidak tahu apakah mereka sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan pada waktu itu, ataukah mereka hanya sekedar tahu bahwa Yesus itu hanya sekedar nabi dan guru. Tapi yang pastinya Alkitab mencatat pada waktu persoalan itu diperhadapkan, tergoncang iman mereka. Apa yang dikatakan Petrus, semua mereka boleh tergoncang Yesus, tapi aku tidak. Tapi pada kenyataannya Petrus juga tergoncang. Betul? Saya mau mengatakan ini karena pelayanan kita pun ada dalam persoalan. Sekalipun kita tidak buat masalah, betul? Tapi yang saya perhatikan, puji Tuhan, saya boleh katakan banyak yang tidak tergoncang, tapi ada beberapa yang tergoncang imannya. Amin. Kalau pelayanan kita baik-baik saja, belum bisa diukur seberapa kuat iman kita. Mungkin orang berkata, wow, Irna, lu luar biasa. Banyak gereja yang kau lewati, tapi kok datang sampai ke rumah Bapak Detan. Dan bukan hanya sekedar itu, kita mendengarkan kesaksian, dia dihadang oleh keluarga. Tapi kalau anak Tuhan ini ada di tempat ini, saya boleh buktikan bahwa kita sudah bisa melihat kualitas iman di hadapan Tuhan. Amin. Katakan amin. Karena memang kita semua diuji, Bapak Ibu Saudara, seberapa kuat iman, keyakinan kita di hadapan Tuhan. Hanya bukan sekedar kita, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Begitu ada persoalan, sama seperti Petrus mulai menyangkal. Dengan bangganya, Yesus, saya tidak akan menyangkal Engkau. Tapi kenyataannya 3 kali Yesus disangkal. Oleh siapa? Oleh Petrus. Dan yang sangat mengerikan, 11 murid itu lebih parah, ketakutan dan meninggalkan Yesus. Betul atau tidak? Oke, memang betul iman kita perlu digoncang untuk membuktikan kualitas iman kita. Tapi jangan sampai kita yang tergoncang. Katakan amin. Saya percaya dan yakin dan berharap bahwa sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita tetap setia mengiring Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus datang, dia masih ada, katakan amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus datang, Pak Maksi siap-siap kasih tinggal mobil. Haleluya. Bapak Detan, Bapak Leki Ama, Bapak dulu anak, Pak Alvinus, Tuhan Yesus datang, siap-siap tinggalkan sepeda motor. Amin. Iya. Selamat tinggal, karena di surga jauh lebih baik, jauh lebih berharga, jauh lebih berarti, jauh lebih penuh dengan sukacita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita seperti istrinya. Wow, saya pikir hanya tari Lot, tapi ada juga istri Lot. Sudah pun dia memilih, tapi masih menoleh ke belakang. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Jangan pernah menoleh ke belakang. Amin. Sekalipun di depan ada tantangan, ada persoalan, yang pastinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mengapa iman yang harus digoncang oleh dunia? Perhatikan baik-baik. Mengapa iman yang harus digoncang oleh dunia? Karena iman di dalam Kristus yang dapat mengalahkan dunia. Hanya iman yang sanggup mengalahkan dunia. Iman yang bagaimana Pak Pendeta? Iman di dalam Kristus.
Nah, iman yang seperti ini tuh sangat ditakuti oleh setan, Bapak Ibu. Karena apa? Dengarkan baik-baik. Iman yang kita miliki, yaitu iman di dalam Kristus, iman itu mampu melihat yang tidak kelihatan. Betul? Iman yang melihat, mampu melihat yang tidak kelihatan. Saudara, bayangkan yang tidak kelihatan pun bisa kita lihat. Karena apa? Karena iman. Takut atau tidak musuh kita? Takut. Dia mau bersembunyi di mana, Bapak Ibu Saudara? Betul? Itu iman yang sanggup, yang mampu melihat yang tidak kelihatan. Mustahil, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Itulah iman kita. Kan musuh akan melihat, menatap, dan goyang angguk-angguk kepalanya. Wow. Jemaat yang ibadah di Talai ini luar biasa, kata setan. Kalau setan sudah bilang kita luar biasa, saudara jangan mengaku biasa-biasa. Katakan amin. Iya kan? Kalau setan sudah bilang, wow puji Tuhan, sekalipun mereka beribadah di rumah Bapak Retan, gedung kecil, tapi imannya jangan dicoba. Betul? Betul? Imannya jangan dicoba karena mereka mampu melihat yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Katakan amin. Amin. Maka ini yang menakutkan oleh setan. Kita buka firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman yang melihat, mampu melihat yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1. Satu orang baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Intinya iman mampu melihat yang tidak kelihatan. Amin. Kalau saudara sakit, belum nampak kesembuhan, lihat kesembuhan itu bekerja. Bisa? Nah, yang begini ini yang takut setan, Bapak Ibu Saudara. Wah, kok dia sakit? Dia bilang dia sembuh. Bagaimana bisa terjadi demikian? Karena karena iman. Itulah iman kita, Bapak Ibu Saudara. Coba kita buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 4. Iman yang mengalahkan dunia. Lebih cepat lagi buka, Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah Amin. mengalahkan dunia. Yes. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Iman siapa? Kita. Iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Coba bayangkan besarnya tantangan hidup, besarnya persoalan yang kita hadapi dapat ditaklukkan hanya dengan iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Jangan sampai saudara memiliki iman yang tidak berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena banyak sekali kepercayaan kita orang roti ini. Betul atau tidak? Ngomong sedikit, kalau cicak berbicara lebih percaya suara cicak. Firman Tuhan berkata, tidak langsung percaya, begitu kan? Saya berharap tidak ada lagi di sini yang percaya suara cicak. Amin. Amin. Iya. Coba kalau saudara ngomong, terus dengar suara harimau, percaya atau tidak? Jangan lagi percaya suara cicak. Itu bukan kepercayaan kita. Amin. Saya tidak tahu itu kepercayaan yang datang dari mana, tapi tentunya itu bukan berdasarkan firman. Betul? Kita masih percaya hal-hal yang tidak berdasarkan firman. Nah, itu yang nanti menggoncangkan iman saudara. Imanmu akan tergoncang karena percaya segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman. Katakan amin. Katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi. Mengapa iman yang diserang? Karena setan takut dengan iman.
kita, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Karena iman yang demikian adalah iman yang berkuasa. Katakan, iman saya berkuasa. Iman saya Lebih semangat berkuasa. lagi, iman saya berkuasa. Iman saya berkuasa. Iman kita berkuasa karena iman yang memampukan kita untuk mengasihi. Betul atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara punya iman yang teguh kepada Tuhan, saudara mampu mengasihi Tuhan atau tidak? Mampu mengasihi Tuhan dan bahkan mengasihi sesama. Kalau kita punya iman, maka iman akan memampukan kita untuk mengampuni. Orang yang beriman mengasihi atau tidak? Mengasihi. Orang yang beriman mengampuni atau tidak? Mengampuni. Iman yang memampukan kita untuk memberi. Orang beriman memberi atau tidak? Iman yang memampukan kita untuk bertahan. Iman yang memampukan kita untuk menang. Makanya setan takut, saudara. Makanya sebelum dia takut, dia goncang dulu kita. Dengan berbagai ujian, dengan berbagai cobaan, dengan berbagai godaan, dengan berbagai tantangan, persoalan. Tergoncang atau tidak? Karena setan juga takut kerajaannya tergoncang. Amin. Amin. Makanya jangan sampai saudara yang tergoncang duluan. Katakan haleluya. Karena sekali lagi, iman yang memampukan kita untuk mengasihi, iman yang memampukan kita untuk mengampuni, iman yang memampukan kita untuk memberi, iman yang memampukan kita untuk bertahan, iman yang memampukan kita untuk menang. Kalau sudah dikatakan begini, kesempatan setan di mana? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, jangan mau tergoncang. Amin. Saudara pernah panjat pohon, terus maksud saya, saudara